Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Fadila Salondo, NPM saya 214221023 dari Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi helm dan rompi keselamatan di area kerja terbatas berbasis deep learning. Jadi, keselamatan kerja merupakan salah satu aspek paling krusial yang harus dijaga dalam lingkungan kerja seperti industri, terutama di area kerja terbatas seperti ruang kubikel, lokasi konstruksi, dan area teknis. Penerapan alat pelindung diri atau APD seperti helm dan rompi keselamatan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, cedera fisik, maupun dampak operasional yang merugikan. Entah merugikan buat diri sendiri maupun perusahaan. Sayangnya, pengawasan terhadap penggunaan APD seringkali masih bersifat manual dan bergantung pada petugas lapangan yang berpotensi mengalami kelalaian atau ketidakefisien. Disinilah peran teknologi menjadi kunci, membutuhkan sistem yang otomatis, cepat, akurat, dalam memastikan bahwa seluruh personal telah memiliki APD sebelum memasuki area kerja terbatas. Nah, di sini tuh ada APD-nya kayak pelindung kepala, ya buat melindungi kepala, terus pelindung muka atau mata biasanya dipakai kadang sama suka orang yang ngelas gitu kan, biar nggak kena pancuran api dan yang lain hal. Terus ada pelindung pendengaran buat kuping, pelindung pernafasan. Biasanya tuh kadang kalau suka di kawah ijen tuh kadang pakai kayak gituan. Terus ada pelindung tangan biar tangannya tidak terkena barang-barang berbahaya dan lainnya. Terus pelindung kaki juga, pelindung ketinggian. Biasanya kalau kita lagi panjat tebing, biasanya pakai webbing kayak gitu. Terus ada pelindung badan, biasanya tuh waktu zaman COVID pakai itu. Terus ada pelampung, rompi nyala, sabuk pengaman, jas hujan, dan lain-lain. Nah, solusi berbasis teknologi deep learning, khususnya dengan pendekatan deteksi objek menggunakan YOLO, You Only Look Once. Dengan memanfaatkan model deteksi visual yang cerdas, sistem dapat mengenali apakah seorang pekerja telah menggunakan helm dan rompi keselamatan sebelum diberikan izin akses ke area kerja. Aplikasi ini menggunakan input berupa citra kamera yang dipasang di pintu masuk atau zona kerja dan memberikan output berupa informasi visual serta notifikasi otomasi jika APD tidak terdeteksi. Dengan konsep kerja yang bersifat secara real-time, sistem ini memiliki potensi besar untuk diimplementasikan secara luas berbagai sektor, industri, dan konstruksi. Nah, di sini konsep aplikasinya, aplikasi ini dirancang untuk memastikan pekerja mematuhi protokol keselamatan sebelum memasuki area kerja terbatas. Alur konsep kerja sistem itu kayak kamera pengawas dipasang di pintu masuk area kerja. Saat pekerja mendekat, sistem otomatis itu menangkap gambar atau video secara real time. Gambar tersebut diproses menggunakan model deteksi objek berbasis YOLO V5 atau YOLO V8. Model mengecek keberadaan helm dan rompi keselamatan pada individu yang terdeteksi. Jika PD tidak dikenakan, sistem dapat memberikan notifikasi peringatan, penolakan akses, aktivasi alarm, atau penguncian pintu otomatis. Apa sih tujuannya? Tujuan aplikasi ini tuh kayak menjamin pemakaian APD sebelum masuk ke zona kerja berisiko tinggi, mengurangi beban pengawasan manual oleh petugas keamanan, meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan keselamatan kerja di area terbatas. Nah, di sini tuh ada inputnya itu citra visual atau gambar video. Nah, biasanya ini diperoleh dari kamera pengawas dipasang akses masuk atau kerja terbatas. Nah, di sini juga masih ada inputnya, yaitu gambar mencakup pekerja yang akan masuk ke area kerja. Jadi dengan berbagai kondisi seperti pencahayaan yang berbeda, sudut pandang variatif, serta latar belakang yang mungkin kompleks. Lalu di sini ada output, identifikasi APD, sistem mendeteksi sistem apakah pekerja menggunakan helm atau rompi. Lalu ada notifikasi otomatis jika APD tidak dikenakan. Kayak misalnya bisa berupa teks pop-up atau sinyal ke petugas keamanan. Lalu ada aktivasi sistem penguncian otomatis yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu di sini ada rekaman hasil deteksi. Nah, rekaman hasil deteksi ini biasanya untuk keperluan audit keselamatan. Biasanya kan kalau setiap
eee, tempat kerja tuh selalu ada audit ya, makanya harus ada, rekaman hasil deteksi. Nah, terus ada tahap implementasi. Di sini ada pengumpulan dataset. Nah, pengumpulan dataset tuh kumpulan gambar pekerja dengan dan tanpa APD, helm, dan rompi. Lalu variasi kondisi pencahayaan berbeda, sudut pandang, atau latar belakang kompleks. Lalu di sini ada pelabelan data. Setiap gambar diberi label, kayak misalnya helm, rompi, atau tanpa APD. Jadi nanti kalau ini langsung ke-detect gitu loh. Terus ada bounding box digunakan untuk menandai posisi objek. Lalu ada pelatihan model. Ada pelatihan model di sini kayak algoritmanya tuh pakai YOLO V5 atau YOLO V8. Terus ada frameworknya, ada PyTorch atau TensorFlow, serta model dilatih untuk mengenali APD dengan akurasi tinggi. Terus ada di sini validasi dan evaluasi atau evaluasi model. Biasanya itu pengujian dilakukan dengan data baru untuk mengatur akurasinya. Parameter evaluasinya kayak MAP atau Mean Average Precision. Dan terakhir di sini ada deploy ke sistem embedded. Nah, ini tuh modelnya diintegrasikan ke perangkat seperti Raspberry atau Jetson Nano. Nah, kamera real time-nya tuh menangkap citra dari sistem langsung mendeteksi APD. Nah, di sini tuh tools dan teknologinya tuh ada label IMJA, terus ada YOLO V8 pastinya, terus ada OpenCV, lalu ada Google Collaboratory. Nah, keunggulan dari ini tuh adalah deteksinya tuh secara real time. Sistem mampu memproses citra secara langsung dari kamera tanpa jeda signifikan. Lalu cocok untuk lingkungan kerja yang dinamis dan membutuhkan respon cepat. Ada akurasi tinggi. Akurasi tinggi tuh model YOLO V8 tuh memiliki tingkat akurasi tinggi hingga 98%. Dan pengenalan helm dan rompi. Minim false positif dan false negatif sehingga sistem lebih dapat diandalkan. Di sini ada efisiensi komputasi. YOLO V8 dirancang ringan dan cepat, bisa dijalankan di perangkat seperti Jetson Nano atau Raspberry Pi. Tidak memerlukan server besar atau GPU mahal. Di sini ada fleksibel dan adaptif. Dapat bekerja dalam berbagai kondisi, pencahayaan dan latar belakang yang kompleks. Bisa diadaptasi untuk mendeteksi APD seperti masker, sepatu safety, dan lain-lain. Dan di sini ada mendukung sistem keamanan terintegrasi. Nah, bisa dihubungkan dengan sistem kontrol akses alarm atau dashboard monitoring. Memberikan notifikasi otomatis jika APD tidak dikenakan. Jadi sudah ada notifnya. Nah, kesimpulan dari ini tuh sistem deteksi helm dan rompi keselamatan berbasis YOLO V8 tuh terbukti akurat dan efisien dalam mendukung keselamatan kerja di area terbatas. Teknologi deep learning memungkinkan deteksi APD secara real time, mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual dengan integrasi ke perangkat embedded dan sistem keamanan. Solusi ini mendorong otomatisasi dan budaya kerja yang lebih aman serta disiplin. Terima kasih.